Yang ketiga, kasus pembunuhan berencana yang disertai dengan mutilasi yang sudah beredar di beberapa media televisi tentang penemuan jasad manusia, jasad manusia di dua tempat dengan bentuk mutilasi. Yang pertama mungkin yang ditemukan adalah sebuah tangan dan satu badan yang lengkap masih satu tangan kiri, kemudian badan dengan masih ada tangan kanannya. Itu penemuan pertama. Ya, sempat media, kemudian dilakukan penyelidikan bersama-sama dengan Polres Bekasi, di backup oleh teman-teman dari Resmo Polda Metro Jaya, ya, karena kejadiannya di Bekasi. Dalam waktu 3 hari berhasil kita dari teman-teman Resmo berhasil mengungkap dan menangkap 1 orang pelaku, dan juga berhasil mengamankan 2 potongan lain. Ya. Kemarin awalnya ditemukan 2 tempat dengan 2 potongan, 1 tangan kiri, kemudian badan yang masih lengkap dengan tangan kanan. 2 tempat, kemudian hasil setelah melakukan penangkapan pengembangan kita berhasil mengamankan lagi 2 potongan tubuh si korban. Yang pertama adalah kaki, dua kaki yang dibungkus jadi 1 di pinggiran kali, ya, pinggiran got itu. Kemudian potongan terakhir yang kita temukan adalah potongan kepala daripada korban. Jadi 4 potongan yang berhasil kita amankan dengan korban inisialnya adalah DS. DS ini kalau di KTP-nya pelajar atau mahasiswa, tapi pengakuan daripada tersangka bahwa DS ini bekerja, ini masih kita dalami. Ya. Kemarin sudah sempat muncul di beberapa media. Pelakunya anak di bawah umur. Ya. Pelakunya anak di bawah umur. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan ininya karena pelakunya adalah anak di bawah umur yang kerjanya setiap hari adalah mengamen. Masih di bawah umur 17 tahun, pekerjaannya adalah setiap hari adalah mengamen. Korban dengan pelaku ini sudah sejak bulan Juni 2020 yang lalu berkenalan. Berkenalan pada saat di dalam satu kendaraan umum, pada saat si korban memang pekerjaannya pelaku kerjanya adalah sebagai pengamen, kemudian mereka bertemu di situ. Sementara korban ini umur sekitar 24 tahun. Ya. Perkenalan di sana, kemudian setelah itu mereka ketemu lagi di bulan Juli 2020 pada saat korban pada saat pelaku ini berulang tahun. Ya. Modus operandinya adalah pelaku merasa sakit hati dengan korban karena korban sering melakukan asusila kepada si pelaku. Ya. Asusila seperti apa? Asusila sesama jenis yang korban merasa dipaksa untuk melakukan asusila tersebut sejak bulan Juli. Awalnya seperti itu, tetapi diiming-iming dengan bayaran. Selanjutnya dilakukan asusila diiming-iming dengan bayaran. Sekali mereka tidur bersama 100.000. Setelah itu mulai berkurang sehingga timbul rasa kebencian daripada sakit hati daripada si pelaku ini. Ya. Dengan juga kadang dengan bentuk kasar. Ini menurut keterangan daripada si pelaku. Dari bulan Juli sampai dengan terakhir hari Minggu kemarin, pengakuan korban sudah lebih dari 50 kali dilakukan asusila.
atau tidur bersama. Ya. Sudah lebih dari 50 kali dan timbul kapan dia mau melakukan pembunuhan kepada si korban ini sudah sejak awal. Sekitar 4 kali sampai 5 kali ditiduri itu sudah mulai timbul dengan motif dasarnya adalah pertama kasar dan pembayarannya yang sudah mulai itu bahkan berapa kali tidak dibayar. Nah, ini mulai timbul. Kejadiannya hari Minggu, ulangi hari Sabtu, terakhir mereka ketemu sekitar pukul 10 malam setelah mereka berjalan-jalan dengan ada 2 temannya lagi. Tetapi setelah temannya kembali, si korban ini menginap di rumah daripada si pelaku. Berdua mereka di situ. Kemudian terjadilah asusila lagi terhadap si korban, si pelaku yang merasa tidak diterima. Pelaku merasa sakit hati dan memang sudah merencanakan dari awal. Karena kadang dikasari, terakhir pun dia mengaku dikasari dengan ancaman. Tetapi tetap terjadi asusila tersebut. Pada saat selesai, korban tidur, timbul niat daripada si pelaku dengan mengambil sebilah parang dan menusukkan parang tersebut ke perut si korban. Jadi awal pertama ditusuk di perutnya dengan menggunakan sebilah parang. Selesai itu ternyata belum juga selesai karena memang belum korban belum meninggal. Yang kedua dihantam di mulutnya ini dengan 2 bacokan, juga belum ditambah lagi dengan bacokan ke mata karena sempat melihat. Ini pengakuan si korban, si pelaku bahwa sempat dia dilihat mata masih terbuka, dia pukul pakai parang dan selesai terakhir adalah ke leher. Karena rasa bingung kemudian pelaku melakukan mutilasi 4 potongan. Pertama, potongan kaki, dua-duanya. Yang kedua, tangan kiri. Yang ketiga, kepala. Tetapi sebelum dia lakukan mutilasi, untuk meyakinkan lagi, dia buatkan tusukan lagi di perut, di dadanya ini sebanyak 4 kali tusukan. Yang terakhir sebelum juga dia mutilasi, muka ini dicerca semua ya. Berkali-kali, ya, mungkin nggak bisa kita lihatkan karena ini. Setelah itu dimutilasi, dibungkus menjadi 4 bagian, 1 kepala, yang 1 kaki dijadikan 1 tangan sendiri dan juga badan yang masih lengkap dengan tangan kanannya, dibuang di sekitar tempatnya sana dengan 4 tempat pembuangan. Itu yang saya sampaikan tadi awal. 4 TKP mutilasi yang ditemukan jenazah potongan-potongan sebanyak 4. Setelah itu tersangka meninggalkan rumahnya. Ini yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Resmob dan berhasil menangkap pelaku pada saat pelaku sedang bermain game di salah satu tempat warnet. Ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Sementara pelaku kita jerat dengan pasal 340, kemudian 338, 36 dan 365. Karena ini di bawah umur, prosesnya tersendiri, termasuk nanti peradilannya juga sama. Ini mungkin saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya betul, memang aturan. Makanya saya katakan tadi, sistemnya berbeda dengan orang dewasa. Perlu pendampingan, nanti semuanya ada, sudah kita edikan. Ada pendampingan nanti semuanya, termasuk nanti peradilannya pun berbeda dengan orang dewasa. Ya, oke, silakan.
Kita jadwalkan, memang mudah-mudahan hari ini bisa kita lakukan pemeriksaan kejiwaan ya. Kejiwaan terhadap si pelaku sendiri. Oke? Pak, biasanya kan kalau korban sodomi ini, kalau nggak salah dia jadi korban juga kan sebelumnya pelaku ini, korban asusila gitu. Biasanya kan dia akan menjadi pelaku. Dari studi-studi kalau korban sodomi ke depan akan jadi pelaku gitu biasanya. Ada gak sih treatment nanti yang akan diberikan supaya pelaku ini tidak menjadi tidak menjadi pelaku sodomi nanti ke depannya? Ya, betul Mas. Nantinya kan kita perlu pendampingan ya, termasuk dalam hal ini pemerintah juga harus bisa dalam hal ini termasuk pendampingan dari Departemen Sosial, dari Perlindungan Anak, dari semua nanti akan kita lakukan mekanisme itu akan kita jalani semuanya. Termasuk saya katakan tadi akan kita lakukan pemeriksaan psikologi terhadap si pelaku sendiri ya, dengan modus dengan sadis seperti ini yang dia lakukan, nanti akan kita butuhkan nanti pendampingan. Oke? Ya, semuanya nanti akan kita jadikan. Silakan Mas. 365 di sini satu kendaraan motor milik korban ini yang diambil, dibawa pergi dan dijual, dan ini yang dia pakai untuk kehidupan selama dia lari, dan pada saat kita lakukan penangkapan pun sama, dia sedang bermain warnet di tempat main game di salah satu warnet yang ada. Pak, itu kan pelaku kemarin itu kan, ini Pak. Ya, sorry. Pelaku itu ada di rumahnya ya Pak ya. Betul. Apakah orang tuanya tidak tahu bahwa ada kejadian tersebut di rumahnya? Pelaku tinggal di rumahnya sendiri karena orang tuanya ada di kampung. Ya, bahkan selama 3 hari ini setelah kejadian rumah pelaku pun dikunci dan dia pergi. Belum sempat dibersihkan semuanya. Masih ada genangan darah pada saat dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Resmob Polda Metro Jaya. Oke. Dia bungkus satu-satu yang dibuang dengan menggunakan kendaraan bermotor milik korban yang dia kemudian bawa kabur dan itu dijual tuh. Makanya kita kerahkan di 365 di sini.